Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B yang beranggotakan Irmawati, NIM 4101419033, Ajeng Sekar Prasetyawati, NIM 4101419036, Sibgoh Kurota Aini, NIM 4101419041, Khairunida Nurrofiah, NIM 4101419045, Putri Setia Bekti, NIM 4101419048. Dalam hal ini kami akan memaparkan progres database yang diampu oleh Bapak Amidi dari sistem layanan jual beli online yang akan dipaparkan dari rekan-rekan grup B. Sistem Informasi Layanan Jual Beli Online. Analisa kasus, jual beli online merupakan proses transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet atau via online, di mana dua orang yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli, telah melakukan kesepakatan jual beli via internet. Di tengah pandemi COVID-19, peran jual beli online sangatlah berpengaruh. Dengan adanya sistem jual beli online, maka akan mempermudah pembeli atau customer dalam mendapatkan suatu produk tanpa harus interaksi secara langsung dengan penjual atau supplier guna mencegah penyebaran COVID-19. Prosesnya, yang pertama, supplier dan customer mengisi data akun. Yang kedua, supplier memasok barang yang akan dijual. Ketiga, customer memesan barang yang akan dibeli. Keempat, supplier mendapatkan pemberitahuan barang yang terjual. Dan yang kelima, customer mendapatkan bukti transaksi pembelian. Enterprise informasi layanan jual beli online. Pertama, ada data supplier. Yang kedua, ada data customer. Yang ketiga, ada data barang. Dan yang terakhir, ada data transaksi. Untuk entitasnya, ada supplier, customer, barang, dan transaksi. Atribut atau field. Entity supplier. Entity supplier terdiri dari ID pemilik, nama pemilik, alamat pemilik, kode barang. Entity customer terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, kode barang, dan harga barang. Entity barang terdiri dari kode barang, nama barang, harga barang, ID supplier, dan jumlah stok barang. Lalu ada entity transaksi yang terdiri dari kode transaksi, ID supplier, ID customer, nama customer, alamat customer, kode barang, harga barang, tanggal transaksi, jumlah barang yang dibeli, dan jumlah transaksi. Selanjutnya yaitu ada tabel enterprise, di mana tabel enterprise itu berisi entitas dan atribut entitasnya. Pada kasus ini, entitas supplier pada tabel enterprise untuk supplier, atribut-atributnya sama seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan kode barang. Itu sama untuk entitas customer, berisi untuk tabel itu berisi entitas customer dan juga atribut dari customer. Terus untuk entitas barang juga sama, berisi entitas barang dan atribut barang, dan itu juga sama untuk yang bawahnya, untuk entitas transaksi juga sama, berisi atribut-atribut dari transaksi yang sudah tertulis di atasnya. Selanjutnya ada contoh data akhir dari tabel supplier tadi. Di atribut-atributnya tertulis ada ID supplier, ada nama supplier, alamat supplier, dan kode barang. Untuk tabel customer sama, tadi sudah dijelaskan ada atribut-atributnya, dan itu sebelah kanannya adalah contoh pengisian data.
Selanjutnya, untuk tabel barang sama, berisi atribut-atributnya dan contoh datanya seperti yang di kanan. Untuk tabel transaksi juga sama, sudah dijelaskan atribut-atributnya, ada kode transaksi, ada supplier, hingga jumlah transaksi, dan seperti yang di kanan itu adalah contoh pengisian datanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan DFD, yaitu Data Flow Diagram. Yang pertama, DFD level 0. Di sini kita mempunyai 4 entitas, yaitu customer, supplier, barang, dan transaksi dari proses sistem informasi layanan jual beli online. Customer melakukan registrasi ke sistem dan sistem mengoutput bukti transaksi. Selanjutnya, supplier melakukan data supplier ke sistem dan sistem memberikan info penjualan ke supplier. Selanjutnya, transaksi menginput data transaksi ke sistem dan sistem memberikan data barang, customer, dan supplier. Dan data barang dilakukan ke sistem dan sistem memberikan info data barang ke entitas barang. Dan di sini analisis DFD level 0 yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu DFD level 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk DFD level 1 terdapat 4 entity, yaitu customer, supplier, transaksi, dan barang. Dan pada level 1 terdapat 2 proses yang dihasilkan, yaitu proses registrasi dan proses transaksi. Dari customer melakukan registrasi, lalu dari supplier memasukkan data supplier pada proses registrasi. Dan untuk barang, data barang dimasukkan ke dalam proses registrasi. Untuk transaksi, menginput data customer ke dalam proses registrasi. Lalu pada transaksi juga menginput data transaksi pada proses transaksi dan menghasilkan data transaksi. Sedangkan pada supplier menghasilkan data supplier, di mana pada proses registrasi akan memberikan informasi data supplier kepada supplier. Dan dari proses registrasi, customer menghasilkan data customer dan mendapatkan bukti transaksi untuk customer. Sedangkan pada barang, proses registrasi data barang, lalu akan menghasilkan data barang, dan pada proses registrasi akan memberikan informasi data barang ke barangnya itu. Informasi data barang yang dipesan oleh customer. Dan pada proses transaksi, dari proses transaksi, data barang, data customer, dan data supplier akan masuk ke transaksi dan menginput data customer ke proses registrasi. Lalu transaksi akan menginput data transaksi pada proses transaksi dan menghasilkan data transaksi. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada tabel ERD ini terdapat 4 entitas, yaitu transaksi, supplier, barang, dan customer. Supplier itu sendiri memiliki atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan kode barang. Dan yang menjadi primary key-nya adalah ID supplier.
Entitas supplier ini memiliki hubungan dengan entitas barang dalam hal pemasukan barang. Supplier melakukan pemasukan barang yang akan dijualnya. Kemudian, barang itu sendiri memiliki atribut kode barang, nama barang, harga barang, ID supplier, dan jumlah stok barang. Yang menjadi primary key-nya adalah kode barang. Hubungan dari supplier ke barang ini adalah many to many. Dari barang memiliki hubungan dengan entitas customer. Pada hubungan ini adalah customer mendapatkan barang yang akan dibelinya. Dan customer itu sendiri memiliki atribut ID customer, nama customer, alamat customer, kode barang, dan harga barang. Yang menjadi primary key-nya adalah ID customer. Hubungan dari entitas barang dengan customer ini adalah many to one. Dan dari entitas customer memiliki hubungan dengan entitas transaksi dalam hal pembayaran. Customer akan melakukan pembayaran dari barang yang telah didapatnya. Atribut dari entitas transaksi itu adalah kode transaksi, ID supplier, ID customer, nama customer, alamat customer, kode barang, harga barang, tanggal transaksi, jumlah barang yang dibeli, dan jumlah transaksi. Hubungan dari customer ke transaksi ini adalah one-to-one. Dan dari transaksi memiliki hubungan dengan entitas supplier dalam hal menerima. Supplier akan menerima semua transaksi yang telah dilakukan customer dalam membeli barang-barang dari supplier yang menjual barangnya. Dan transaksi ini ke supplier memiliki hubungan many to one. Berikut adalah analisis IRD yang telah saya jelaskan. Sedemikian dari kelompok kami, dari grup B. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.